A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Selamat malam. Sugeng dalu, sugeng rahayu para murid, para santri dimanapun berada. Pada kali ini video guru diberi judul Dasar Kitab Tripitaloka. Ya. Guru memberi saran atau nasihat para murid baru yang menginginkan pendidikan atau mendapat pengajaran dari kitab Tripitaloka. Guru menyarankan ikuti metode pembelajaran, pahami, dengarkan baik-baik dulu dari kaset guru yang diberi judul Pintu Tripitaloka. Karena dari dasar itu tadi, video tadi itu akan mampu untuk mengarahkan lebih mudah. Meskipun video-video guru yang lain sudah beredar dan dikonsumsi banyak publik dan manusia, tapi untuk mau masuk ke ranah lebih dalam biar urut dan tartil, ikuti metode yang disarankan guru melalui video yang diberi judul Pintu Tripitaloka. Tatkala sudah sedikit mengerti dan paham tentang kitab atau kaset Pintu Tripitaloka, barulah masuk di sini. Guru mulai memberi penjelasan lebih detail atau lebih jelas. Diberilah judul kaset Dasar Kitab Tripitaloka. Dari dasar ini nanti mengembang urut dan tartil menjadi sebagai tuntunan bagi para murid dan santri. Kembali lagi karena majemuk peradaban di negara Republik Indonesia, asumsi, hayalan, halu di negara Republik Indonesia atau juga macam-macam cara berpikir, guru sekali lagi biar tidak berseberangan dengan apapun dan siapapun dan keyakinan apapun, guru selalu menyampaikan bahwa video guru dikhususkan memang untuk murid dan santrinya dan untuk siapapun yang menginginkan suatu kebenaran. Artinya melalui video ini sampai kapanpun ilmu atau nasihat dan ajaran guru tidak untuk diperdebatkan. Bila untuk berdebat, berdebatlah di luar sana, tidak untuk diperdebatkan, ya, pemahaman yang paling tepat ini. Karena pada dasarnya hakikatnya bila nanti diperdebatkan, andai kata pun diterangkan, itu pun tidak akan pernah menyampai kepada apa yang dimaksud. Sesungguhnya kehidupan itu adalah bukti untuk perilaku, bukan untuk diperdebatkan seperti yang banyak beredar di sana. Itu pemahaman yang dasar dulu. Para murid, para santri, para pemirsa, dari video ini guru memberi dasar, ya, dasar kitab Tripitaloka. Para murid sudah banyak yang dibekali guru kitabnya. Namun banyak juga yang tidak dibaca. Ada juga yang dibaca tapi tidak dipelajari. Ada juga yang dipelajari tapi belum mengerti karena juga keterbatasan kesibukan keseharian juga dan juga keterbatasan waktu guru karena guru masih banyak juga aktivitas yang masih digali atau disiapkan dengan para moyang dan leluhur untuk menyiapkan peradaban ke depan, ya. Para murid, para santri, guru memberi kitab dengan judul nama Tripitaloka, ya. Tripitaloka mempunyai makna, mempunyai arti, mempunyai tujuan. Tri itu bahasa Jawa, maknanya 3. Pita itu sebagai pengikat tali rambut. Pita juga dimaknai pengikat alam pikir, ya.
Jadi 3 kekuatan yang mengikat pola pikir manusia. Loka itu dari bahasa loko, itu bahasa Jawa kuno. Artinya tetap atau langgeng, tidak berubah. Sehingga guru memberi nama kitab Tripitaloka. Guru berharap membuatkan tuntunan bagi murid-muridnya, dipakai, dilakukan, dibawa sampai kemanapun, sampai ke alam ruh, sampai setelah dunia. Ilmu itu akan nanti mengiringi seiring di mana jiwa dan ruh kalian akan berjalan. Itu pemahaman yang disebut Tripitaloka. Namun bila diterangkan di alam manusia, Tri itu mempunyai 3 yang dimaksud guru. 1, menerangkan cara berpikir. Makanya disebutlah bagian kepala. 2, menerangkan tentang batin atau hati atau perasaan. Jadi kitab guru itu menerangkan hati, pikiran, dan perasaan. Jadi ibaratnya 3 itu dibagi kepala, perut, dan kaki. Itu. Yang ketiga menyimbolkan kaki. Kaki adalah simbol perjalanan manusia. Dari 3 disebut tri itu, guru mengajarkan cara berpikir, cara melihat, cara mendengar, cara mencium, cara mengucapkannya. Untuk perasaan hati sampai masuk ke ranah Assalamualaikum madaran atau perut. Guru mempersiapkan ilmu atau cara untuk mengatur apa yang dimakan dan apa yang dikonsumsi di dalam tubuh. Untuk yang ketiga, simbol kaki menerangkan dimanapun kita berpijak, disitulah yang kalian hormati, yang disitu yang kalian akan junjung. Sebagai pijakan, sebagai pribadi manusia dimanapun, murid atau santri guru, dari suku apapun, disitulah tempatmu untuk berpijak, dan disitulah kalian menjunjung nilai-nilai budaya, leluhur dan moyangmu. Itu yang dimaksud dari kitab Tri itu. Tatkala kitab guru sudah diberi nama Tripitaloka, itu nanti mengikat dengan apa yang diberikan suatu kalimat dari langit yang dibawa oleh guru. Disebutlah guru Trias Mustafa. 3 hal yang pokok yang diterima oleh guru dari para moyang. Itu selalu mengikat dengan kata Tri. Ya. Tripitaloka sebagai kitabnya. Karakter sifat ilmu atau sifat guru, wenang guru kepada murid dan santrinya sampai dimanapun, itu disebutlah Trias Mustafa. Untuk menjalankan kehidupan di dunia sampai mengatur kehidupan kirim doa mengenai tentang tata cara kirim ruh bagi leluhur yang sudah meninggal, guru memberi kalender yang disebut Tritungga. Jadi 3 konsep itu sudah kuat untuk mengatur, mengarahkan perilaku kita sebagai manusia. Sehingga kehidupan kita di dunia sampai di akhirat itu nanti tersusun rapi, tepat, dan akurat. Jadi Tripitaloka mengikat dengan Trias Mustafa. Trias Mustafa mengikat dari Tritungga. Nah, itu. Untuk menjalankan dari ketiga prinsip apapun yang disebut Tri, pendidikan guru mengikuti jejak para moyang, para leluhur yang sudah ada di Jawa sejak 67 Masehi, maka disebut murid awal atau murid yang belajar, disebutlah di situ santri. Nah, itulah. Nah, mulai kalau sudah masuk di santri, disitulah diterangkan, diajarkan, dituntun, diberi pengertian, menjalankan santrinya bagaimana yang tepat. Sehingga di situ akan menjadi manusia yang lebih mengerti akan jati dirinya, sehingga bisa membuat perilaku yang kurang baik menjadi baik, yang baik sudah akan menjadi lebih benar, yang lebih benar sudah akan bisa menjadi benar dengan pendidikan
dengan waktu yang berbeda, per manusia akan berubah dengan sendirinya. Para pemirsa, para murid dan santri dimanapun berada, itulah dari penjelasan guru tentang dasar kitab Tripitaloka. Namun akan tetapi ke depan bahasa guru pun juga campur, juga majemuk. Karena apa? Bahasa yang ada di negara kita sudah banyak yang berkembang. Terutama nanti juga guru bahasa juga akan memakai bahasa keislaman. Karena itu pun bahasa dari leluhur kita, ya. Sehingga nanti barangkali ada tidak persamaan pemahaman, itu hal yang wajar. Karena apa? Kembali lagi, karena bahasa itu sudah beredar 1400 tahun. Satu contoh tadi santri. Nanti ada pemahaman yang lain. Karena itu kembali, itu bahasa leluhur kita, sehingga tetap guru memakai bahasa itu yang ada. Karena apa? Karena dari bahasa yang sudah beredar itu banyak hal yang mengandung manfaat, menerangkan makna tentang kehidupan. Tapi juga banyak juga pemahaman dan pembelokan dari sejarah, sehingga tidak tercapai apa yang dimaksud daripada tuntunan itu. Para murid, para pemirsa, guru sudah menerangkan dasar Tripitaloka, Trias Mustafa, Tritunggak sebagai kalender penuntun untuk melakukan aktivitas di alam dunia. Lantas nanti ada bahasa-bahasa, mungkin pemahaman guru menyampaikan tentang Quran atau tentang bahasa leluhur kita, itu mungkin juga tidak sama yang di luaran sana. Itu hal yang wajar ya para murid dan santri. Satu contoh di video guru yang pertama tadi dengan pintu Tripitaloka, guru sedikit menyinggung masuk tentang kata ahad. Itulah bukti bahwa bahasanya sama, kalimatnya sama, tapi pemahamannya beda. Itu satu contoh. Namun untuk menerangkan bahasa-bahasa Islam yang berkembang, guru memberi standar patokan pada murid dan santrinya, ya. Dari peristiwa apa yang dilalui guru, apa yang dikaji guru dari para pelaku, terutama tentang bahasa Quran, ya. Satu contoh, pada waktu kurang lebih tahun 1997 Masehi, ya, kalau tidak salah, guru masih terngiang dan masih ingat nasihat beliau Kanjeng Syekh Abdul Qadir. Karena sepengetahuan guru dengan cara apapun tahu bahwa beliaulah memang pelaku dari bahasa-bahasa Quran yang dari Jawa disebarluaskan atau diajarkan ke negara lain. Guru pada tahun 1997 itu, guru diberi patokan yang pokok oleh beliau. Bahasa Jawanya begini. Ger, Al-Quran iku tak pecah dadi 30 kitab. Nah itu. Wahai muridku, bahasa nasional, bahasa Indonesia. Wahai muridku, kitab Al-Quran itu saya jabarkan dengan 30 kitab. Pada waktu itu aku berpikir, lantas bagaimana saya menggali, mencapai, menghasilkan dari 30 kitab yang diajarkan beliau. Sedangkan itu dibuat guru oleh guru yang dimaksud Syekh Abdul Qadir kurang lebih 1400 tahun. Sehingga aku tidak mungkin menggali, mencari sampai 30 kitab itu. Lantas senggang waktu
berjalan bertahun-tahun, guru pun menggali dan mencari dari para leluhur yang di sana, leluhur yang di sini. Akhirnya kurang lebih tahun 2005 atau 2004 itu ya, para murid dan santri. Guru capek mempelajari kitab. Tidak mungkin kalau saya menghabiskan itu dengan usia yang sekian. Akhirnya ketemulah aku gurumu dengan beliau, dengan Sultani Aulia, di situ berdampingan dengan beliau Kanjeng Syekh Jenar. Lantas saya menanyakan apa yang saya lakukan. Mbah, Al-Quran kok begitu banyak, cara membuatnya dulu gimana toh Mbah? Nah, itu. Karena capek, kurang lebih berapa? 1997 sampai kurang lebih ya 2000 lah. Bertahun-tahun tidak menemukan titiknya, kan terlalu luasnya begitu. Sehingga guru saya bertanya kepada beliau, bagaimana panjenengan membuat kitab kok begitu banyak? Apa jawaban beliau? Tapi jawaban itu disampaikan beliau Mbah Musa Abdul Qadir kepada saya. Beliau Mbah Musa Jenar hanya mendampingi. Aku dulu membuat itu tidak sebanyak itu. Nah coba. Sehingga dari jawaban beliau itu membuat pikiran saya menjadi ringan. Artinya ada sesuatu yang miss, ada yang sesuatu yang ditambahkan. Nah, dari peristiwa itu guru mencari dan menggali dari pelaku-pelaku leluhur yang lain sehingga ketemulah titik-titik hal-hal yang pokok. Jadi substansi pokoknya yang ketemu. Nah, dengan sedikit cerita ini, kabar ini kepada murid dan santri, barangkali nanti ke depan ada pemahaman di luar yang tidak sama ya. Harus dipahami juga harus dimaklumi. Karena dari beliau sendiri pelaku yang membuat itu sudah memberi patokan kepada aku selaku gurumu seperti itu. Lantas mengapa guru kok tanyanya tentang Quran dengan beliau Syekh Abdul Qadir? Itu pun juga penggalian yang banyak dan panjang ya. Sehingga guru aku tahu bahwa pelakunya sebenarnya leluhur kita sendiri para pembuat. Karena beliau memang pelakunya, memang timnya ada 9 kan itu. Di kaset video yang lain sudah diterangkan. Bukti sampai kalau tidak percaya, ada yang sekarang yang disebut Kitab Istanbul ya, para pemirsa. Mungkin dari kalangan pelaku agama itu pernah dengar atau mengerti ada bentuk benda yang disebut Kitab Istanbul. Bila ditarik sejarah, Istanbul itu kan simbol dari negara lain. Sama, beliau pun itu yang membuat hal-hal seperti itu. Makanya kehebatan leluhur kita Jawa mampu membuat suatu kalimat menjadikan benda itu keramat. Dengan keramatnya benda itulah di dalam sebenarnya kitab-kitab itu mengandung mukjizat, tuntunan sebagai pengobatan, sebagai penopang untuk memahami, mengarahkan kehidupan. Nah, sedikit cerita dari sejarah aku selaku gurumu tentang pengasuh, juga yang memberi masukan tentang Quran, tentang Islam. Sehingga guru menemukan plot dasarnya. Karena waktunya tidak cukup untuk mempelajari itu. Bila para murid sudah mengerti seperti ini, apa yang diterima oleh guru, apa yang aku terima dari nasihat, wejangan, pengertian, tuntunan dari para leluhur, para pelaku, bila di luaran sana nanti ada yang mendebat atau yang menyalahkan nasihat atau keterangan guru, itu sah saja, boleh saja. Ya, itu harus dipahami.
Karena apa yang dilakukan dari pelaku si pembuat dengan yang beredar tidak sama. Sehingga kalau di luaran sana tidak mengakui kebenaran apa yang kalian lakukan, itu hal yang wajar, tidak usah didebatkan ya. Yang penting adalah fakta. Apapun itu bukti dan fakta itu yang menjadi kenyataan. Jadi apa yang diajarkan guru jangan dicampur aduk dengan yang di luar sana. Bila ada yang tidak sependapat, itu hak manusia. Lakukan sesuai bimbingan dan tuntunan apa yang diajarkan aku kepadamu, karena aku adalah gurumu. Yang di luar sana adalah itu orang-orang yang belum tentu kalian kenal dengan mereka di luar sana. Sedikit tentang memahami sejarah guru tentang keislamannya. Semoga video ini nanti akan mencerahkan, akan memberi tuntunan arahan ke depan tentang kitab Tripitaloka. Untuk menjalankan kitab Tripitaloka, sistem atau urutan atau rukunnya, guru mengikuti sistem yang diajarkan para leluhur kita juga, disebut Islam itu. Di kaset yang lain sudah diterangkan bahwa Islam disusun adalah 5 perkara itu. Syahadat apa yang diajarkan guru kalimatnya sama, mungkin ada sedikit yang tidak sama. Satu contoh, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Guru kadang memakai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kedua-duanya hampir sama. Itu sebagai kalimat pengenal untuk mengenal Islam ya, bukan sebagai kesaksian apa yang digambarkan cara memahami di luar sana, tidak. Itu satu contoh. Lantas cara kalau mengikuti ajaran guru itu memang harus yang disebut, ini diterangkan guru melalui ini yang disebut di baiat ya. Baiat itu memang rukun untuk masuk ke ranah keimanan, bahasa yang tepat mungkin begitu. Karena itu rukun atau tahapannya harus dilalui. Lantas bila ada pertanyaan, bagaimana guru kalau pembiatan atau baiatan itu atau pensyahadatan itu kok memakai nilai angka tebusan? Para pemirsa, para murid untuk diketahui. Dari rukun itu harus dipenuhi namanya syahadat. Tapi mengapa di situ ada yang disebut pembaiatan itu mengeluarkan sesuatu? Itu ada metode dari para moyang dulu, para leluhur kita. Kalau mengajarkan ilmu itu ditebus dengan puasa atau ditebus dengan sesuatu perjuangan yang sulit. Artinya disuruh manusia itu menebus dirinya atau menebus karmanya. Itu pemahaman awalnya di situ. Dengan perkembangan zaman, pada tahun-tahun masa lalu guru menyodorkan konsep bagaimana kalau menebus suatu keilmuan itu diganti dengan sebagian rupiah. Itu para leluhur pun juga tidak menjawab iya, juga tidak melarang. Sehingga dengan berjalannya waktu sudah dijalankan oleh guru. Sampai sekarang beliau pun faktanya, beliau sering tersenyum. Menurut saya, beliau bangga dengan cara saya membuat perubahan. Dengan cara yang kalau orang-orang leluhur kita disuruh tidak makan dan minum, sekarang dibentuk formula baru oleh guru agar manusia mendapatkan kebenaran dengan Islamnya itu. Itulah dari sedikit sejarah tentang metode leluhur kita dengan aku selaku gurumu, metodenya direnovasi, bahasa yang tepat begitu. Namun untuk memperjelas para murid dan santri, biar ke depan sampai kapanpun tidak menjadikan sesuatu hal yang nista tentang hanya sebatas rupiah atau alat yang dipakai sebagai metode untuk mencapai keilmuan Islam yang aku ajarkan. Ada satu yang harus dipahami, bagi setiap manusia itu ada nilai yang disebut karma itu.
Dari perjalanan rohani, dari bertahun-tahun manusia itu, guru memakai simbol, itu tergadih ruh atau jiwanya karena kesalahan memahami metode tentang kehidupan. Sehingga bisa dikatakan, dengan kalian mengeluarkan sebagian tenagamu, hartamu, atau hak milikmu untuk menebus dirimu melalui ilmuku, itulah cara yang tepat untuk disampaikan sebagai alat penggantinya. Maka bisa disebutkan bahwa alat untuk menebus dirimu masing-masing untuk mencapai kebenaran melalui kitab Tripitaloka itu sesuai karmamu. Bahasa yang lebih profesional sekarang adalah dengan mengeluarkan sesuatu, kalian akan direnovasi pikiranmu atau di restart. Karena kemarin-kemarin mendapatkan asupan pemahaman yang salah. Sehingga dengan cara itu, dengan perjuangan para calon murid atau santri baru, disitulah kalian menebus karmamu sebagai imbalan atas kebenaran yang kelak akan kalian terima. Itu bahasa yang tepat, ya. Lantas dari ikatan yang disebut pembaiatan, di situ nanti para murid, para santri ke depan, kalian akan terikat oleh ruh atau jiwa guru sampai kapanpun dan dimanapun. Jadi artinya, bila ilmuku dikembangkan, dijalankan di luaran sana, tanpa melalui sistem atau cara atau rukun yang tidak aku ajarkan, tidak ada jalur keilmuan dari saya, dari aku selaku guru dan pembimbing, ruh dan jiwa tidak terikat dengan kehidupan guru sampai kapanpun. Jadi dengan dituntun dengan ilmuku, dengan kitab Tripitaloka, artinya sampai kapanpun aku akan menjaga kalian dimanapun juga berada. Sampai dimanapun, ya, itu yang paling penting untuk mengikat dari yang disebut syahadat itu. Jadi syahadat itu nilainya sangat banyak. Ada nilai penebusan secara pribadi. Ada penebusan dari pemikiran yang salah, di restart pikiran yang salah. Ada pengikat ruh dan jiwa antara murid, santri, dan gurunya. Itulah yang disebut pembaiatan, pentingnya di situ. Sehingga apapun yang terjadi, bila itu ilmu dari aku selaku gurumu, aku yang bertanggung jawab mutlak kepada siapapun. Di kitab sudah aku sampaikan, kepada dunia aku pun tanggung jawab kepada apa yang aku ajarkan kepada kalian semua. Kepada negara, kepada hukum, semua tanggung jawab mutlak itu oleh aku selaku gurumu. Itulah yang aku sampaikan tentang memahami kitab atau dasar kitab Tripitaloka. Semoga dari dasar ini bisa dipahami untuk dimengerti khususnya para murid dan santri dimanapun berada. Semoga video ini bermanfaat bagi para murid dan santri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.